Jinwoo pun keluar dari dungeon perubahan job. Saat Jinwoo sedang tidur, ia dibangunkan oleh panggilan handphonenya. Yang ternyata adiknya Jin Ah mengingatkan bahwa ada acara pertemuan dengan wali murid di sekolahnya. Dengan terburu-buru Jinwoo pun bersiap dan ia merasa harus berpakaian lebih rapi. Jinwoo pun pergi ke bank untuk mendapat kartu baru dan mengupdate tabungannya. Teller pun kaget melihat saldo rekeningnya dan Jinwoo menjelaskan ia seorang hunter. Si teller malah nawarin investasi dan dengan cepat Jinwoo menolaknya. Sesampainya Jinwoo di sekolah, adiknya sampai kaget melihat Jinwoo yang penampilannya berubah dan sangat keren. Hingga anak-anak di sekolah itu sampai kagum kepada Jinwoo. Jin Ah menawarkan akan mencarikan pacar untuknya dan langsung dicubit oleh Jinwoo. Saat Jinwoo bertemu dengan guru adiknya, guru itu tampak tak mengenali Jinwoo yang alumni di sekolahan itu juga. Mereka pun membahas tentang akademis Jin Ah. Dan di sela-sela pembicaraan, guru itu menanyakan apakah ia setuju bila adiknya menjadi hunter dan Jinwoo menjawab tidak. Alasan guru itu bertanya karena ada murid yang menjadi hunter dan berhenti sekolah. Anak itu mempunyai rank E dan teman dari Jin Ah. Guru itu ingin agar Jinwoo mau membujuknya agar murid itu tetap sekolah. Dan nama murid itu Han Song-yi. Setelah itu Jinwoo langsung menghampiri Song-yi, yang ternyata mereka sudah saling kenal, karena Song-yi pernah masuk dalam party Jinwoo dan Jinho. Jinwoo pun menunjukkan fotonya bersama Jin Ah kepada Song-yi dan menanyakan apakah dia teman adiknya. Song-yi mengiyakan sebagai teman Jin Ah dan pernah mengunjungi Jinwoo di rumah sakit. Song-yi bersikeras tetap akan berhenti sekolah dan tidak akan berhenti sebagai hunter. Jinwoo menjelaskan bahwa monster tidak mempan dengan serangan biasa. Ia harus menggunakan senjata bagus. Senjata pasti akan rusak dan harus terus diganti yang baru. Karena itu menjadi hunter rank A sangat sulit mendapatkan keuntungan. Song-yi pun dengan pedas mengatakan bahwa sesama rank A tidak pantas menceramahinya. Karena Song-yi sangat keras kepala, Jinwoo berencana menunjukkan padanya bahwa realitas sangat kejam agar ia sadar saat menghadapinya secara langsung. Di bandara terlihat Hwang Dong-soo sudah sampai di Korea. Terlihat Jin Chul ditugaskan sebagai pengamat oleh asosiasi dan akan menemani Dong-soo selama ia berada di Korea. Jin Chul langsung menanyakan keperluannya, apakah berhubungan dengan Sung Jin-woo dan Yo Jin-ho. Melihat reaksi Dong-soo sepertinya itu benar. Asosiasi sebenarnya sudah curiga dengan pembunuhan di dalam dungeon oleh Dong-suk. Tapi tidak bisa berbuat banyak karena ia masih bersaudara dengan Dong-soo yang seorang hunter rank S. Di tempat lain terlihat Jin-woo dan Song-yi bertemu dengan Tuan En yang merupakan manajer White Tiger. Jin-woo meminta Tuan Ahan agar ia dan Song-yi bisa ikut dalam pelatihan hunter baru. Dengan niat untuk menunjukkan kepada Song-yi kerasnya dunia hunter. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada suara ketus yang mengatakan ini bukan piknik. Jinwoo menanyakan siapa dia, dan Tuan Ahan menjelaskan bahwa ia hunter baru rank A dengan job tank. Penyerangan hari itu terdiri dari banyak rank tinggi, dan Jinwoo merasa bahwa tidak akan banyak yang bisa dipelajari oleh Song-yi. Pengawas pun memberitahu Jinwoo untuk memperhatikan saja dari belakang agar dungeon tidak terlalu mudah diselesaikan. Saat mereka masuk ke dalam, Jinwoo merasakan sesuatu yang berbeda dan nalurinya mengatakan untuk pergi dari sana secepatnya. Gate pun berubah warna menjadi merah pekat. Jinwoo berteriak agar memanggil tim utama sekarang. Melihat itu Tuan Ahan langsung menghubungi ketua guild. Mendengar Red Gate, Om Baik langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya mereka di dalam, mereka terkejut melihat keadaannya tidak seperti dungeon dan gate pun menghilang. Tiba-tiba ada serangan mengarah ke arah mereka. Jinwoo berhasil menangkap panah tersebut sebelum mengenai Song-yi, tapi panah satunya mengenai targetnya. Ternyata Ice Elves menyerang mereka dari jauh, dan Jinwoo tidak dapat merasakan kehadirannya. Tidak seperti namanya yang anggun, ada nama lain yang diberikan pada makhluk ini karena metode yang sadis dalam memburu mangsanya. Hyakki atau Ice Slayers. Di luar terlihat Om Baik cukup cemas melihat Gate Rank C bisa berubah menjadi Red Gate. Red Gate biasanya hanya muncul di dungeon rank tinggi. Ada dunia lain di dalam gate tersebut, tapi pancarannya serasa dungeon rank C. Pak Baik pun segera mengabsen hunter yang masuk. Pak Ahan mengatakan rank A Kim Chul beserta 7 rank B yang masuk ke dalam. Pak Baik pun menegaskan, bila ini rank A, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Tapi bila beruntung, mungkin beberapa akan selamat. Pak Ahan pun memotong pembicaraan dan menjelaskan bahwa ada hunter yang sedang dipantaunya ikut masuk ke dalam. Pak Baik pun penasaran akan incaran Pak Ahan dan menanyakan apa ranknya. Pak Ahan pun menjawab rank E. Jinwoo merasa para Hyakki sangat pintar,
karena mengincar dua hunter terlemah dari party. Bila itu 2 bulan lalu, panah tersebut pasti sudah diarahkan kepadanya. Jinwoo pun sensi melihat provokasi Haki tersebut. Kim Chul pun angkat bicara dan mengatakan mereka berada di dalam Red Gate, yang berarti tidak ada yang bisa masuk sebelum mereka semua mati, atau dungeon break dan gate terbuka. Songe menanyakan pada Jinwoo tentang Red Gate. Jinwoo menjelaskan bahwa gate spesial yang menghubungkan mereka pada dimensi lain. Sekali menginjakan kaki dalam Red Gate, hubungan dengan dunia luar terputus, yang mana mereka tidak akan mendapatkan bantuan. Melarikan diri pun percuma kecuali bos dikalahkan atau dungeon break terjadi. Dengan kata lain mereka semua terdampar di sana. Kim Chul pun memperkenalkan dirinya sebagai rank A. Karena mereka berada di dalam Red Gate, ia akan berusaha membawa mereka keluar dengan selamat. Ia tidak akan berdiam diri menunggu berbulan-bulan menunggu dungeon break, dan sangat sulit untuk menjaga setiap orang. Oleh karena itu ia akan membagi party untuk menyelesaikan dungeon dengannya. Bila mereka tetap diam, mereka akan mati membeku atau diserang monster. Biarpun tidak ada yang ikut, ia akan tetap pergi sendiri dan menyelesaikan dungeon. Tentu saja kebanyakan dari mereka ingin ikut Kim Chul, tapi ia menegaskan hanya rank C ke atas saja yang boleh ikut. Karena bila kondisi memburuk, mereka bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengalahkan bos atau menunggu dungeon break. Karena itu ia tidak ingin membawa beban. Tapi ada satu wanita yang memilih tinggal, dan slot wanita itu pun langsung digantikan. Saat wanita itu melewati Jinwoo, ia berkata bahwa Kim Chul bahkan tidak bisa melihat serangan panah itu. Kamu bukan rank E kan? Beralih di depan gate. Tampak mereka sedang membicarakan pembangkitan Jinwoo. Tapi karena Tuan Ahan tidak yakin, maka Tuan Baek hanya bisa mengandalkan Kim Chul saja untuk saat ini. Lalu datang sebuah mobil dan tampak Dongso dan Jin Chul menghampiri mereka. Tuan Baek dan lainnya tampak kaget melihat Dongso. Tuan Baek menanyakan apa keperluannya di daerah miliknya. Dongso pun menekankan kenapa ia sampai merekrut orang payah ke dalam guildnya. Ternyata hunter yang dicari Dongso adalah Sung Jinwoo. Jinwoo menanyakan kenapa mereka bisa sangat tenang. Cewek itu menjawab bahwa mereka sudah mengetahui di dalam dungeon apapun bisa terjadi. Terutama Kim Chul yang menerima pelatihan spesial, sudah disiapkan agar menjadi tim elit White Tiger. Party Kim Chul akan menyusuri jalan dan party Jinwoo masuk ke dalam hutan. Cewek itu sepertinya sangat penasaran dengan rank asli Jinwoo. Ia memperkirakan ranknya A atau mungkin Kim Chul merasa party Jinwoo seharusnya diam dan menunggu saja. Seluruh hutan itu adalah teritori beruang es. Memperkirakan bahwa mereka semua akan mati karena kecerobohan seorang rank E. Tiba-tiba Kim Chul bersiaga, menandakan mereka akan bertarung. Beruang es pun tak berkutik di hadapan Kim Chul dan partinya. Terutama Kim Chul yang hampir mengalahkan semua beruang es sendirian. Saat partinya ingin menyimpan daging untuk cadangan makanan, Kim Chul mengatakan sebelum keluar hutan mereka tidak boleh lengah. Saat Jinwoo dan partinya berjalan ke dalam hutan, Hijin memberitahu Jinwoo agar mereka jangan melanjutkan ke dalam karena daerah tersebut sudah ditandai oleh beruang es. Setelah Jinwoo makin yakin akan pernyataan Hijin, Jinwoo memutuskan untuk meneruskan ke dalam hutan. Jinwoo menjelaskan bahwa selama mereka berada di hutan, hanya beruang es yang akan mereka hadapi. Lebih mudah menghadapi beruang es daripada Ice Elves. Jinwoo mempertanyakan apakah mereka kedinginan. Ia membuka inventorinya dan membagikan jaket kepada partinya. Mereka kaget dan bertanya-tanya tentang siapa Jinwoo sebenarnya. Saat Songe yang bertanya, Jinwoo mengatakan bahwa ia yang membawanya ke sini dan akan menjaga dirinya. Sebagai gantinya, ia jangan menanyakan apapun. Dan itu berlaku untuk semuanya. Jangan bertanya padanya, dan jangan berharap apapun darinya. Seekor beruang es mendekat ke arah mereka. Mereka pun panik karena beruang es adalah monster tingkat tinggi. Jinwoo menarik Hejun mundur dan berkata ia sendiri yang akan memburu semua monster mulai sekarang. Jinwoo tidak ingin melewatkan XP dan mengganti titlenya. Beruang es menyerang dan Jinwoo melompat ke atas. Dengan levelnya dan efek titlenya, Jinwoo merasa bisa mengalahkan beruang itu dengan tangan kosong. Jinwoo mendapatkan XP yang besar dan naik level. Pak Baek masih penasaran ada urusan apa Dongso dengan Jinwoo. Tapi Dongso menjawab itu bukan urusannya, dan ia hanya ingin bersenang-senang. Tapi Pak Baek menjelaskan bahwa apapun tujuannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang dibalik Red Gate jauh dari normal. Dan medan yang akan mereka hadapi juga sangat berbahaya. Lebih besar kemungkinan mereka semua mati daripada selamat. Tapi Dongsu tetap bersikeras ingin masuk. Ia akan mencari alternatifnya sendiri. Ia tidak ingin berdiam diri dan menunggu dungeon break. Jinwoo bisa dibilang beruntung.
Sekalipun itu Huang Dongsu, ia tidak dapat melakukan apapun dengan Red Gate ini. Terlihat party Jinwoo seperti sedang piknik. Sebagian ada yang makan sate beruang dan yang lainnya bergosip ria. Tiba-tiba Jinwoo berdiri dan mengatakan akan berolahraga. Jinwoo menyelesaikan misi hariannya di hutan. Ia bisa saja meninggalkan mereka semua dan masuk zona penalti. Setelah selesai, Jinwoo mulai berburu dan menuju pada suatu goa yang berisi banyak beruang es. Jinwoo pun mulai memanggil pasukan bayangannya. Di episode selanjutnya kita akan melihat kehebatan pasukan bayangan Sung Jinwoo melawan beruang es.